Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Andriani MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kromatografi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas kromatografi ini meskipun dalam keadaan daring. Perkenalkan, nama saya Elmira Ayuwandira dengan NIM 2022-04-2032 bersama rekan saya. Aprilia Handayani dengan NIM 2022-04-2012. Dengan saya Yosi Febrian Kristanto dengan NIM 2022-04-2099. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tugas bedah renal yang membahas tentang identifikasi allopurinol dan dexamethasone dalam jamu secara simultan dengan metode kromatografi lapis tipis. Dexamethasone dan allopurinol merupakan obat yang sering ditambahkan dalam jamu. Khasiat dari dexamethasone itu sendiri adalah untuk analgesik dan anti radang kuat. Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 disebutkan bahwa obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat. Nah, kenapa Kementerian Kesehatan melarang obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat? Alasannya yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi, bahan kimia obat dapat menyebabkan efek samping serius seperti gangguan pada organ vital, serta adanya interaksi yang mungkin berbahaya dengan obat lain. Sehingga penggunaan bahan kimia obat tanpa pengawasan dosis yang tepat meningkatkan resiko keracunan dan komplikasi kesehatan jangka panjang. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya itu untuk mengembangkan metode KLT dalam menganalisis allopurinol dan dexamethasone, serta menganalisis apakah jamu pegalinu yang beredar mengandung allopurinol atau dexamethasone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan lampu UV 254 dan 356, gelas, konikator, timbal titik, chamber, dan water bath. Bahan yang digunakan yaitu baku allopurinol, baku dexamethasone, kloroform, etil asetat, metanol, N-butanol, amonia, lempeng KLT, GF 254, dan 8 sampel jamu pegalinu. Di sini ada tahap-tahapan metode penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan sampel. Nah, sampel terdiri dari 8 sampel jamu pegalinu yang tidak teregri oleh BPOM. Tahap kedua ada uji organoleptis sampel jamu, di mana dilakukan pengamatan terhadap bentuk, warna, dan rasa dari sampel jamu. Tahap ketiga yaitu pembuatan baku allopurinol dan dexamethasone. Menimbang 25 mg baku allopurinol dan dexamethasone yang dilarutkan dengan metanol sampai sebanyak 20 ml. Tahap keempat ada penyiapan dan optimasi fase gerak, di mana fase gerak terdiri dari 4 jenis komposisi, yaitu yang pertama kloroform banding metanol 9:1, kedua butanol banding amonium hidroksida 1:1, dan kloroform banding etil asetat 1:2 dan 1:4. Yang kelima yaitu preparasi sampel, di mana 250 mg serbuk sampel jam ataupun sampel simulasi ditambahkan 20 ml metanol, dihomogenkan dengan sonikator, kering dengan kering Wattmann nomor 41. Tahap terakhir yaitu KLT pada simulasi sampel dan sampel jamu. Pertama disiapkan lempeng KLT dengan jarak rambat 10 cm, di mana batas atas yaitu 1 cm dan batas bawah yaitu 1 cm. Fase gerak yang terpilih dari hasil dimasukkan ke dalam chamber. Sebelum digunakan mengisi sampel, fase gerak dijenuhkan dahulu. Setelah itu,
Setelah itu, filter disimulasi sampel ditotolkan bersama baku allopurinol dan dexamethasone. Bercak kemudian diamati di sinar UV 254 nanometer dan sinar UV 366 nanometer. Lalu kita hitung nilai RF dan bukan masing-masing sampel. Baik, untuk hasil penelitian adalah pada tabel pertama dilakukan adalah uji organoleptis yang bertujuan untuk mengetahui bentuk, warna, dan rasa dari sampel jamu. Untuk hasil uji organoleptis sampel jamu, ada yang berbentuk serbuk dan ada yang berbentuk kapsul. Untuk yang berbentuk sampel, dikeluarkan dulu dari cangkang kapsul untuk melihat bentuk, warna, dan rasa dari sampel jamu. Jika dilihat dari warna dan rasa yang tidak seperti warna jamu pada umumnya, yaitu pada sampel C dan E, yang mempunyai warna putih dan putih kecoklatan. Warna jamu pada umumnya adalah coklat kekuningan, coklat maupun coklat kehijauan, karena berasal dari simplisia yang dihaluskan. Dari pengujian rasa, ada dua jamu yang memiliki rasa yang sangat pahit, yang berbeda dari jamu yang lainnya, yaitu jamu C dan H. Selanjutnya adalah melakukan optimasi pada fase gerak yang akan digunakan pada metode KLT. Fase gerak yang digunakan merupakan campuran dua atau lebih pelarut organik yang berbeda kepolarannya. Beberapa fase gerak telah digunakan pada optimasi antara lain perbandingan kloroform dan metanol yaitu 9:1, seperti penelitian yang dilakukan oleh Robi Chandra, tetapi pada fase gerak tersebut bercak allopurinol tidak terdeteksi dan hanya bercak dexamethasone saja yang terdeteksi. Lalu untuk selanjutnya adalah mengukur nilai RF pada optimasi fase gerak. Eh, Pada RF baku allopurinol dengan fase gerak N-butanol dan amonium mendapatkan nilai 0,5 dan dexamethasone dengan kloroform dan metanol menghasilkan 0,875. Lalu allopurinol dengan fase gerak kloroform dan etil asetat menghasilkan 0,1. Lalu dengan kloroform etil asetat 1:4 0,2 dan dexamethasone dengan kloroform etil asetat 1:2 0,94 dan dexamethasone dengan kloroform etil asetat 1:4 dengan nilai RF 0,75. Metode KLT dikatakan baik jika harga RF yang dihasilkan sebesar 0,2 sampai 0,5 menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya 2018. Setelah didapatkan fase gerak yang tepat untuk KLT, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan fase gerak pada simulasi sampel bersamaan dengan baku dexamethasone maupun allopurinol. Simulasi sampel terdiri dari kontrol negatif dan kontrol positif. Kontrol negatif terdiri dari matriks jamu, sedangkan sampel positif terdiri dari matriks jamu yang telah ditambahkan dengan baku allopurinol dan dexamethasone. Simulasi sampel dilakukan untuk melihat apakah metode analisis yang dilakukan itu akurat, yaitu dengan ditandai dengan baku allopurinol dan dexamethasone terdeteksi di dalam sampel simulasi sampel dengan metode KLT. Selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya allopurinol dan dexamethasone dalam sampel jamu. Metode ini tidak sama dengan yang ada di Farmakope Indonesia edisi 6. Karena yang di Farmakope Indonesia edisi 6 itu adalah metode spektrofotometri IF.
Dari hasil KLT pada 8 sampel jamu yang diperiksa, diperoleh terdapat bercak dengan harga RF yang bervariasi. Ada yang lebih dari satu bercak, dan ada beberapa sampel yang tidak ada bercak sama sekali. Untuk hasil RF, 1 untuk kontrol positif, yaitu 0,21, untuk RF2, 0,78, dan RF3, 0,82. Untuk kontrol negatifnya, untuk RF1 dan RF2 tidak ada, dan RF3 0,82. Untuk baku alupurinol, RF1-nya 0,21, dan baku dexamethasone RF2 dengan nilai 0,78. Baik, ini adalah hasil penelitian dari pada filtrat sampel dan larutan baku dexamethasone dan alupurinol. Untuk baku alupurinol pada RF1 0,2, untuk baku dexamethasone 0,87, untuk jamu pada sampel A yaitu 0,42, untuk sampel C 0,42, sampel E 0,2, sampel F 0,2, dan sampel H 0,73. Untuk hasil RF2 pada sampel A yaitu 0,72, untuk sampel C 0,73, dan sampel E 0,48, dan sampel F 0,48. Untuk RF3, sampel E 0,72 dengan tambahan alupurinol dengan hasil positif alupurinol, dan sampel F 0,72 dengan hasil positif alupurinol. Baik, ringkasan dari pembahasan penelitian adalah hasil dari penelitian ini pada optimasi metode KLT diperoleh fase gerak yang terdiri dari etil asetat dan kloroform dengan perbandingan 4:1. Pada komposisi fase gerak tersebut, bercak allopurinol dan dexamethasone dapat terpisah dan diperoleh harga RF baku allopurinol sebesar 0,21, sedangkan harga RF baku dexamethasone sebesar 0,78. Dari hasil harga RF tersebut memenuhi persyaratan nilai yang baik, yaitu antara 0,2 sampai 0,8. Dari 8 sampel yang dianalisis, terdapat 2 sampel yang mengandung positif alupurinol, yaitu sampel jamu E dan sampel jamu F, dan tidak ada sampel yang mengandung dexamethasone sama sekali. Baik, kesimpulan penelitian ini, metode KLT yang dikembangkan mampu memisahkan bercak noda allopurinol dan dexamethasone. Dan terdapat 2 sampel yang mengandung allopurinol dan tidak ada yang mengandung dexamethasone. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.